Apakah ini masih berjalan demo? Berjalan, saya yakin. Sampai menjelang pelantikan presiden masih berjalan. Yang demo kan itu juga kita lihat coba. Jangan lengah. Ini kepentingan luar negeri. Kembali lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Tamu saya yang kali ini mungkin pemirsa sudah pernah menonton di episode sebelumnya. Ketua Umum Pernusa, Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro. Apa kabar Om? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau dulu kemarin kita ngobrol di kediamannya Om Norman, sekarang kita ngobrol di studionya Jurnalis and Content Creator dan Jurnalis Jakarta Pusat nih. Luar Om biasa Norman, nih ya. studionya nih, strategis. Kesini nggak Dekat nyasar kan? istana, Om, ya? dekat istana Dekat lagi. istana ya? Nah, Nggak nyasar kan Om ya kesini Enggak, ya dari rumah ya? Menurut Om Norman, kenapa Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar? begini, Ganjar itu kan awalnya kan dikader oleh Pak Jokowi. Dalam perjalanannya kan dimonitor ini. Ternyata dia tidak bisa melepaskan dirinya dari perintah dia sebagai apa katanya? Ini partai apa namanya? Petugas partai. Petugas partai. Nggak bisa. Membangun Indonesia itu nggak boleh begitu. Petugas negara iya. Begitu dalam perjalanannya, ya maaf ngomong, tiba-tiba Ibu Megawati yang merasa sebagai ketua umum, dia punya hati, dia ambil alih itu Ganjar. Tadinya Pak Ganjar itu ingin disandingkan dengan Pak Prabowo supaya nggak ribut. Itu yang kita ini ya, kita dapat bocoran dari Pak Jokowi. Itu keinginan Pak Ganjar sendiri, pengen sama Pak Prabowo. Iya, jadi presidennya Pak Prabowo, wakil presidennya Ganjar. Pak Jokowi setuju dengan Ini tujuannya itu oh aja. justru Pak Jokowi inginnya Prabowo presiden, Ganjar wapres Iya. gitu ya Om ya. Seperti itu. Itu semua orang juga tahu. Tapi kan mungkin PDI merasa hebat, merasa besar, merasa nomor satu. Dia tidak melihat sebenarnya karena Pak Jokowi sudah terlatih di lapangan itu. Nah, akhirnya sudah dilepas sama Pak Jokowi. Baru ribut di situ. Berarti ada sesuatu hal yang dari Ganjar lakukan membuat Pak Jokowi kecewa nggak menurut Om? Ada, misalnya tentang olahraga kita kemarin Piala Dunia. Itu sangat kecewa banget. Kita ingin membangun sepak bola, tiba-tiba Pak Ganjar bicara seperti itu. Itu sangat nggak apik lah, nggak bagus gitu ya. Ada berapa poin lah yang mengecewakan. Dan begitu Pak Jokowi ke Prabowo, seharusnya bangga dong. Gibran bisa masuk ke Prabowo. Kenapa? Bagaimana kan pernah dikader di PDIP. Seharusnya didorong. Jangan semua satu keluarga dicaci maki. Akibatnya apa? Ya Pak Jokowi caci maki. Ya ibu negara juga dicaci maki oleh grup ini. Nah kita sebagai relawan ya tahan. Tapi gimana nggak tahan juga gitu ya. Ya kan? Tapi kita harus dada aja. Tapi efeknya tadi yang marah ya masyarakat, yang marah ya rakyat. Apa yang terjadi? Nggak bisa saya bayangkan. Saya nggak bayangkan tuh saingannya Pak Prabowo tuh ke PDIP. Ternyata tidak. Saingannya yang terkuat itu adalah 01. Loh kenapa demikian? Ini tadi, kenapa Jokowi dimaki-maki dan segala macam, rakyatnya nggak terima. Pindah dia pilihannya ke 02. Pak Jokowi itu ya terbiasa lo dihina ya, dicaci maki. Ya tanpa PDIP Pak Jokowi nggak ada apa-apanya ya. Sekarang dibuktikan gitu. PDIP tanpa Pak Jokowi anjlok kan. Realitanya. Tapi kecewa nggak Pak Jokowi dengan adanya
sinisme dari pihak petinggi PDIP yang Dia biasa saja. Pak Jokowi ini negarawan kok. Ya, biasa, nggak ada kecewa apa. Dia semua dia rangkul. Makin dihujat Pak Jokowi sama PDIP, makin melambung itu. 02. Ya kan? Makin juga masyarakat, rakyat yang cinta Pak Jokowi itu makin marah ke PDIP. Mungkin dia sebagai kader PDIP, dia nusuk PDIP, tapi presidennya nusuk 02. Itu yang terjadi. Bahkan terjadi lagi curang, diulang kejadian di Jogja. Dibuktikan ternyata 02 juga yang menang. Nah, kayak satu contoh sisa pebudayawan itu, tempat dia. Wah, curang tempat saya. Oke, diulang. Nah, Butet. Kaget dia. Menurut mereka benar, pemikiran mereka ternyata nggak benar gitu. Bagi masyarakat nggak benar, bagi masyarakat nggak peduli. Oke. Om Norman bicara soal PDIP yang menyerang Jokowi di tahapan pemilu kemarin, bahkan menjelang injury time pencoblosan, ada satu kader PDIP bernama Basuki Cahayapurnama Ahok yang tiba-tiba keluar itu mempertanyakan lah mereka bisa kerja nggak segala macam. Menurut Om Norman, kehadiran Ahok ini justru blunder nggak sih buat Ganjar sendiri? Kalau saya lihat Ahok ini orang lugu, ngomong cepat ceplos. Kalau mandi Ahok itu adalah ucapan mulutnya itu. Yang nggak suka itu. Kalau kerjanya oke. Jadi tiba-tiba saya juga kaget. Ahok ngomong seperti itu terhadap keluarganya Pak Jokowi gitu. Ya pastilah. Karena si Ahok ini memang orangnya kayak gitu, tapi dia ngomong terakhir katanya dia nggak ngomong begitu. Tapi nyatanya yang dilihat di videonya seperti itu. Nah, bagi saya Ahok itu di mata saya udah masuk kotak. Kasih tahu Ahok. Karena saya ini bekas ketua Ahoker. Mati-matian dulu saya belain dia dan ngumpulin KTP, ngumpulin 1 juta KTP. Begitu menjelang ininya masuk ke partai dia. Berarti statement Ahok kemarin justru malah membuat Ganjar KO ya, Om? Makin terpuruk lagi PDIP. Dipikir kan Ahok ini senjata nih di mata PDIP. Ternyata sudah beda zamannya, alamnya udah beda. Kalau Ahok netral-netral aja, mungkin sampai sekarang masih selamat dia. Ternyata hanya segitu aja. Dia merasa yakin bahwa PDIP itu akan menang. Dia nggak tahu petanya di bawah itu. Yang tahu peta di bawah itu dia masyarakat, ya relawan. Nah, jadi kalau bicara Ahok, udah masuk kotak di mata saya. Sepanjang dia ngomongnya sumbang, sepanjang itu pun juga PDIP itu anjlok. Bayangkan 16%, gila kan, malu-maluin itu. Malu-maluin di mata saya. Bahkan sekarang, yang tadinya keluar-keluar, nggak jadi caleg lagi deh. Kalah. Realita itu. Rakyat yang punya hak, rakyat yang berdaulat. Lu bayangin orang yang dicintai, Pak Presiden dicintai oleh rakyat Indonesia dimaki-maki gitu. Marahlah rakyat kan gitu kan. Siapa nyangka Pak Prabowo kan gayanya berubah benar, berubah total. Dia pepet terus Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi ini luar biasa. Jalan aja sudah pengaruhnya tinggi. Jangan coba-coba maki-maki. Sama aja tuh antara 03 sama 01. Sama itu. Kalau 01 itu berbau-bau HTI gitu. HTI tadi Om Norman nyinggung. Lagi rame demo berjilid-jilid menuntut hak angket dugaan kecurangan pemilu. Ya. Ada dugaan paham-paham tertentu nggak Om yang menyusup di demo? Oh sangat. HTI ini kan organisasi internasional. Partai internasional. Berpusat di Inggris. Sudah 32 negara yang menolak HTI. Indonesia udah mau dibubarkan, tapi orang-orang yang masih subur. Untuk siapa? Kepentingan siapa HTI? Kepentingan cukong-cukong kera hitam. Kepentingan negara-negara yang nggak suka Indonesia maju. Maka dibiayain. Gerakan mereka dibiayain oleh mereka. Uangnya nggak ada saya itu. Pengikutnya HTI itu makin banyak. Anak-anak muda semua didandani jadi mahasiswa. Jadi apa? Coba lu lihat demo-demo, uang dari mana itu? Termasuk demo yang kemarin menuntut kecurangan pemilu, Om Norman melihat ada dugaan menyusup di situ nggak Om? Ada semua, termasuk menyusup di orang-orang pintar. Jadi 01 ditunggangin oleh kelompok-kelompok ini. Jadi kalau HTI ini urutannya itu adalah EPI. Ya, pengikut-pengikutnya itu. Wahabi. Itu kelompoknya itu. Dia masuk ke Indonesia dengan cara-cara macam-macam. Kalau Islamnya banyak ya dikacau-kacauin umat Islamnya.
Apakah ini masih berjalan demo? Berjalan, saya yakin. Sampai menjelang pelantikan presiden masih berjalan. Berarti ada dugaan indikasi HTI gaya baru dong, Om. Orang-orang seperti itu saya tandain. Toh, yang demo kan itu juga kita lihat coba. Kita nggak bisa melarang karena ini negara demokrasi ya. Silakan aja. Tapi juga saya minta kepada BIN, BAIS, Badan Intelijen, jangan lengah. Ini kepentingan luar negeri. Nah ini anak-anak muda harus tahu bahwa betapa bahayanya ya HTI ini yang berkedok agama. Ujung-ujungnya pemakzulan. Mereka tuh ingin berkuasa, ingin merampas negara ini dengan cara-cara tidak demokrasi. Artinya isu kecurangan tuh jadi kuda Troya bagi kelompok-kelompok itu, Om. Oh iya. So dibukti kecurangan di mana juga mereka nggak bisa jawab. Di mana kecurangannya? Kan ada Bawaslu, ada KPU. KPU, Bawaslu kan dibentuk oleh DPR, bukan pemerintah. Mereka ini kan independen. Ada yang curang dikit-dikit, tapi kan ayo ulang lagi. Ternyata menang. Sudahlah, ini berjalan. Percayakan kepada Bawaslu. Makanya hak angket dan segala macam tuh yang ada di DPR itu kayaknya maju enggak hidup pun tak mau nanti. Nggak jelas kenapa. Paling berkuar-kuar itu yang nggak bisa masuk lagi di DPR. Yang berkuar-kuar di DPR, periode berikutnya nggak bisa masuk lagi karena udah kalah dia. Bisa dibilang barisan sakit hati nggak sih, Om? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gabung aja barisan sakit kan gampang kita tandain. Bagi saya tandain itu. Siapa aja nih yang Om Norman dan Nanda? Udah banyak. Berapa orang? Yang 100 orang udah tahu nih si Asibis, udah tahu. Dan orangnya itu aja. Dia lagi. Dari zaman pilkada DKI Dan zaman pilkada PK dia lagi. Bosan lihat mukanya. Cuman kalau di media-media nih Om, P3, Nasdem itu udah mulai ini nih, udah mulai lunak nih dengan isu hak angket ini. Mereka kayaknya udah mulai merapat ke 02. Om Norman melihatnya gimana tuh? Ya, kita lihat aja namanya politik ya. Politik itu sama-sama ngatur strategi. Kelihatannya di permukaan baik-baik. Padahal ngegebuk juga akhirnya nanti. Hati-hati. Kita juga harus waspada. Waspada kiri kanan. Dan nggak boleh lengah. Kita konstitusi aja. Mau merapat ke 02 silakan. Lebih banyak lebih bagus. Supaya pemerintah ini berjalan nggak terganggu. Biarlah yang jadi oposisi PKS saja. PKS atau PDIP. Biar rame nggak apa-apa. Tapi di DPR masih menang dong. Di DPR kan masih menang. Nggak menang mereka berkuar-kuar di luar. Kalau PDIP dan PKS sama-sama jadi oposisi bisa kompak tuh Om? Nggak bisa kompak tuh mereka. Ideologinya beda. Tapi oposisi? Iya. Nah sekarang kita ketemu presiden. Presiden Pak Prabowo itu tegas. Sangat Indonesia dia. Sangat merah putih. Sangat kebangsaannya tinggi. Mudah-mudahan ya ini kita jaga, kita rawat. Oke. Jadi tadi Om Norman yakin kalau rencana hak angket ini akan gembos di tengah jalan gitu. Mati sebelum berkembang. Apa ya? Kenapa? Nanti kalau hak angket ada dua versi ya. Kecurangan. Tapi di balik kecurangan ada kelompok lain tuh ingin memakzulkan Pak Jokowi. Itu aja masalahnya. Siapa tuh Om yang ingin memakzulkan? Ini kelompok-kelompok radikal tadi ini. Pesan Om Norman untuk orang-orang yang ingin menggulirkan hak angket. Nggak perlu dipesan tuh orang udah rusak. Saya katakan mereka udah rusak otaknya. Saya berani ngomong seperti itu. Mau berhadapan-hadapan dengan saya silakan. Kita debat. Dia pikir kalau dengan cara begitu pemerintah takut gitu. Enggak juga. Dipikir kalau dengan cara gitu siapa tahu diangkat jadi menteri kan gitu. Jadi ada tujuannya dong Om berkoar-koar seperti itu mereka. Ada lah, udah macam-macam lah. Misalnya di antara hati masing-masing, di antara mereka, ya siapa tahu gue dipakai sama Pak Prabowo. Kan begitu. Jadi ajang cari perhatian Om Norman. Ajang cari perhatian. Iya, satu. Kalau saya lihat Pak Prabowo udah kebal gitu-gituan. Pak Jokowi juga udah kebal gitu ya kan. Tapi di mata relawan ini dicap ini orang-orang hitam semua. Kemarin tuh di Instagram Om, di viral di media sosial, Amin Rais tiba-tiba menyalami Pak Prabowo tuh. Tanggapannya gimana tuh? Bagaimana ini orang juga nggak jelas juga. Kalau di pewayangan itu disebut apa namanya itu sangkuni. Kita lihat kalau ada pengikutnya kan partainya harus masuk dong. Ini juga nggak ada pengikutnya. Sama aja kelompoknya itu. Tapi lama-lama juga ada yang meninggal satu persatu itu kan.
biang kerok gitu. Kita diamin aja, kita anggap ini bumbu demokrasi. Kita jangan ngelarang. Ya, asal konstitusi, asal jelas, asal jangan anarkis. Zaman sekarang lagi susah. Jadi janganlah elit-elit politik ini mengajarkan kita yang nggak bagus. Rakyat Indonesia sudah memilih, pas yang dipilih kebetulan Pak Prabowo. Jadi rakyat berdaulat kok. Nggak direkayasa itu. Itu apa adanya. Makin muak rakyat itu melihat kelompok-kelompok ini. Om Norman sebagai orang yang dekat dengan ring 1 Prabowo Gibran yang mungkin berada di situ juga. Ada nggak sih Om pasca keunggulan ini orang-orang yang berada di luar koalisi 02 ini banyak yang tiba-tiba dekat ke 02 untuk ya lobby-lobby tipis-tipis. Om Norman melihat ada hal itu nggak? Oh ada, ya tadi dengan cara ngancam. Orang kalau minta sesuatu kan macam-macam cara. Ngancam, kalau nggak tuh baru gua bongkar nih. Pasti takut kan orang tuh. Ya udah tenang aja nanti gua carikan ininya. Ada, itu ada pasti ada. Tinggal timnya aja nih mau menerima apa tidak orang-orang kayak gini. Menurut Om Norman diterima nggak? Itu bukan urusan saya ya. Kalau saya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Pak Jokowi. Yang penting bangsa Indonesia ini maju. Bicara soal Anies dan Ganjar, kira-kira mereka bakal jadi seperti apa nih pasca hitung cepat yang nanti yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh 02. Kalau Anies bakal seperti apa Om? Kalau Anies itu memang ya kayak gitu. Ini juga lagi cari-cari celah. Oke. Kepengen nyalonin gubernur lagi nih kelihatannya. Saya tuh prediksi saya tuh nggak akan meleset lah. Spesialis dia. Kenapa? Karena dia punya komunitas. Komunitas ini ya pesanan. Terus terang aja. Makanya yang ditakutkan di kelompok Anies, kalau kita melihat di kelompok Anies itu adalah pesanan mereka membuat gerakan-gerakan yang menggoyahkan masyarakat Indonesia, ya, radikalisme. Itu yang saya lihat. Nah, itu yang kita sebut itu bahwa ini kena pesanan, ada yang bayar. Kalau Anies kan nggak punya partai, nggak kan? Kesini ayo, ke situ ayo. Dan dia senang gituin, senang deh aja. Makanya kemarin ini mau nggak jadi presiden itu pengikut-pengikutnya pada maki-maki semua. Makanya kalau bisa demo ini terus berlanjut gitu loh. Untuk nggak ganggu, karena ada cukongnya masalahnya. Jadi gubernur aja kayak gitu, bagaimana mau jadi presiden? Itu aja logikanya lah. Sampai anggota DPRD almarhum tuh siapa tuh dari PDIP, Gembong. Masa Anies bangun Jakarta, bangun puskesmas 5 tahun, 4 tahun berkuasa hanya satu puskesmas yang bisa dia bangun. Itu kan terlalu. Jadi nggak bisa dibohongi, rakyat cepat lupa ya gitu-gituan ya. Saya selalu mengingatkan, kita pilih pemimpin yang bagus lah. Raihan 24% suara Anies kemarin, menurut Om Norman gimana? Iya, kelompoknya dia, PKS sama ya kelompoknya dia lah, timnya dia. Yang lain sih nggak akan milih, udah tahu dia. Bisa jadi modal untuk maju di Pilkada DKI nggak tuh Om? Oh, dia lagi ambisi mau masuk Pilkada DKI, silakan aja, nggak apa-apa kok. Ini negara demokrasi ya. Tapi lawan dia banyak. Masalahnya kan dia kan nggak punya bendera. Partai mana yang akan ngusung? Nasdem sudah ada calonnya tuh. Golkar sudah ada. Gerindra nggak mungkin, utangnya aja belum dibayar. Anies kan utang tuh sama Gerindra yang biayain. Paling-paling PKS. Cukup kuotanya nggak? Itu masalahnya. Kalau saya ada kecenderungan ke sana dia. Kalau omongannya wah Anies itu. Diplomasinya tinggi, makanya saya bilang dia ini cocok ini jadi guru, jadi motivator guru, karena ucapan kata-katanya itu kan bagus. Tapi suruh kerja enggak, nol. Kira-kira bakal dipasangin sama siapa tuh Om? Anies kalau misalnya nanti memang mau maju Pilkada DKI. Sama Egy Sujana cocok gitu. Iya, cocok itu, ya kan? Udahlah, ya. Nggak usah yang ini deh, sama-sama itulah. Kebetulan Egy Sujana itu senior saya ya, jadi saya berani ngomong begitu ya. Sekarang Ganjar nih, Ganjar kemarin dilaporin ke KPK nih Om, oleh IPW. Apalagi itu kan? Om Norman melihatnya pelaporan ini gimana sih? Saya belum baca itu ya, kan masih dalam dugaan pelaporan ya. Saya belum lihat. Biasalah tuh, biasanya setiap gubernur punya jatah gitu-gituan. Mungkin Anies juga kalau dibuka juga kena juga kali ya. Tapi menurut Om Norman kenapa Ganjar sampai dilaporkan? Apakah ini upaya untuk
mengancam PDIP Enggak agar juga, tidak enggak juga. hak angket. Jadi boroknya itu yang disembunyi-sembunyikan akhirnya keluar juga. Setiap kita menyembunyikan barang busuk tetap ketahuan juga. Nah itu baru itu satu, belum yang lain. Kasus-kasusnya kita kan nggak tahu. Saya juga kaget dugaan saya. Yang namanya bank Pemda DKI punya atau bank milik Pemda daerah itu ada sahamnya gubernur, ada jatahnya gubernur. Kalau untuk proses hukum di KPK, Om Norman melihatnya bakal berjalan nggak nih Ganjar terhadap Ganjar? Atau hanya mentok di laporan aja? Dilihat keakuratannya kalau saya lihat. KPK juga nggak bodoh ya. Dilihat keakuratannya. Kalau ini memang layak, Ganjar lunak atau tidak ya udah kalah, mau ngapain lagi? Mau lunak kayak mau nggak lunak ya udah kalah dah, gitu aja lah. Cuma dia mau cari porsi, gue mau kemana larinya nih? Kira-kira kemana tuh Om Norman? Hah? Kira-kira kemana? Nah, tanya sama dia seharusnya. Saran Om Norman lah. Hah? Saran Om Norman untuk Ganjar, kira-kira bakal cocoknya kemana nih dia? Iya ya jelas 5 tahun ini ya nganggur dia ya. Kalau misalnya urusan dan KPK ya urusannya dengan bolak-balik ke KPK. Begitu memang betul jadi tersangka ya masuk di penjara kan gitu. Ya kan? Tapi kalau PDIP berkoalisi ke Pak Prabowo, mungkin Ganjar salah satu diselamatin. Jadi apa kayak duta besar kayak. Kalau di Pilpres sendiri, capres-capres ini stres nggak sih Om yang kalah-kalah ini? Ya pasti stres ya, cuman dia kan pinter-pinter menahan diri. Bagaimana sih orang sudah memimpikan, apalagi kan dia digombalin sama orang terdekat, jadi presiden kan sur dia kan. Nah, terbayang-bayang kan, kayak Anies terbayang-bayang itu. Jalannya aja sudah kayak bagaimana, udah kayak presiden gitu kan. Nah itu. Jadi begitu juga Ganjar. Ngebayangin dia. Kalau presiden sudah pilihan Tuhan lah. Garis tangan. Pilihan rakyat itu suara Tuhan. Nggak ada yang bisa ngelarang. Mau dihambat seperti apapun juga. Kalau Pak Prabowo memang sudah wayahe, kalau saya lihat. Udah saatnya dia jadi presiden. Karena dia sudah tahu dia petanya 2 kali dia nyalonin presiden. Dia tahu petanya Indonesia kok. Udah terlatih dia. Untung sikap dia berubah ya sama Pak Jokowi. Enggak, dulu kan beringas, di mata kita kan beringas, cepat emosi, cepat darah tinggi. Ini enggak, kita jadi kasihan sekarang melihatnya. Gemoy terharu melihatnya gitu ya. Nah ini kita dorong sama-sama. Apalagi Pak Jokowi ini kelihatannya penuh harap terhadap Pak Prabowo ini bisa melanjutkan program-program ini. Dan presiden yang terpilih pun atau anggota dewan yang nantinya terpilih pun bisa mengayomi semua masyarakat, tidak memilih-milih siapa pemilihnya atau konstituennya. Dan ini nih yang penting nih, di-subscribe terus channel Jurnalis and Content Creator supaya kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, makasih ya.